Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan latihan selanjutnya tentang HTML untuk latihan 11 kita. Nah, di latihan 11 kita ini kita akan membahaskan tentang cara membuat form di HTML. Kalian pasti tahu tentang form ini apa. Nah, karena penggunaan tentang form ini hanya menggunakan HTML saja, tidak akan terlalu berguna. Form ini biasanya hanya berupa yang disediakan untuk mengumpul data dan user, dan akan diproses dengan bahasa pemrograman web. Contoh sepertinya JavaScript atau PHP, dan disimpan di dalam tabel MySQL. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan pada tutorial kali ini. Tentang dasar kita gunakan untuk membuat form di HTML, tentang form input tag select option. Nah, oke, simak saja videonya sampai selesai. Nanti akan saya jelaskan satu persatu kita menggunakan tentang form di HTML, karena belum melanjutkan untuk PHP, JavaScript. Untuk sederhana saja dulu kita menggunakan tentang formnya di HTML. Oke, buka saja notepadnya terlebih dahulu biar saya ketikkan kodenya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai tentang form ini. Nah, oke, sekarang kita ketik di sini di titelnya belajar membuat form. Yang kita ketikkan formnya di dalam kode body ini, karena dalam kode body ini semua merancang sebuah web tetap dalam body ini yang kita ketikkan kodenya. Oke, ikuti saja tutorialnya sampai selesai. Kita ketikkan di sini form iot sama dengan dapat di luar. Misalkan kita buat di sini formulir .html, titik dua lagi let's hot. Get hot dan open sama dengan titik dua get titik dua. Kita tutup lagi sikunya. Sekarang kita enter. Nah, sekarang kita membuat inputan input tag nama. Nah, oke, simak saja. Kita membuat dulu nama, kita bukan besar, nama titik dua spasi input tipe sama dengan lagi tanda petik tag, kita lagi spasi nama sama dengan nama tanda petik lagi spasi follow ini. Nah, kita gunakan follow. Nanti akan saya jelaskan nama kamu misalkan. Kita tutup kurung, bantu kurung terus di sini ada
sama dengannya, maaf, sama dengan ini. Nah, kita enter. Ini contoh sederhana dulu, kita buat BR biar ada spasinya nanti. Tahu kan BR nya karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. BR, kita BR biar ada spasi nanti. Sekarang mengisikan passwordnya. Nah, password sama juga kayak gini kita tuliskan, cuma perbedaannya kita isi di sini password, input, tipe sama dengan dp, tanda petik 2 di atas, password, tanda petik lagi, spasi, nama sama dengan tanda petik password, tanda petik 2 lagi, kita tutup lagi sikunya. Kita enter, kita buat di sini BR. Kalian tahu BR nya apa karena sudah saya jelaskan dulu, untuk adakan spasi atau biar nanti tampilan komposernya harus dijajar dengan nama passwordnya sejajar. Nah, sekarang setelah kita buat passwordnya, kita buat kodenya jenis kelamin misalkan, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin titik 2, kita enter ke bawah biar nggak ribut. Kita input lagi, input tipe sama dengan tanda petik 2. Nah, radio, kalian tahu kan radionya apa, dan akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang nama sama dengan tanda petik jenis kelamin, jenis kelamin. Maaf, di sini ada underscore, kita bukan underscore. Lagi misalkan buat di sini check. Nah, kita input di bawah laki-laki, ini untuk laki-laki sebelah ini. Laki. Coba kita save dulu, biar agak panjang dulu kita membuat kodenya. Kita save dulu, kita lihat nanti tampilannya di browser. Nah, kita save di folder HTML kita. Ini latihan 11 kita. Latihan 11 HTML misalkan ya. Kita save, coba kita browse dulu. Mungkin ada perubahan tampilannya, kita save dulu. Nah, kan ada nih tampilannya, baru begini, baru ini yang kita buat sudah ada tampilan begini. Ayo kita lanjutkan dulu biar sempurna tampilannya nanti.
Nah, jenis kelaminnya 2, ini laki sama perempuan kita buat. Kita copy aja nih biar enggak lama. Nah, ada karena kita rubah ini kelamin laki-laki, sekarang nih perempuan. Jenis kelamin selanjutnya perempuan. Nah, oke, kita enter lagi, kita buat BR biar ada spasi nanti. Nah, sekarang kita input lagi tentang hobinya ya, tentang hobi. Ada beberapa atribut yang kita inputkan. Nama, password, jenis kelamin. Untuk sekarang kita membuat hobi. Misalkan hobi apa? Hobi ya. Titik 2 spasi. Input tipe sama dengan titik, ada petik 2. Box. Nah, checkbox ini kalian nanti akan tahu juga, biar saya jelaskan nanti. Nama sama dengan petik 2, hobi, ada petik 2 lagi, yes, ada petik 2, underscore. Underscore, misalkan hobinya membaca lah. Tutup siku lagi, kasih siku, membaca buku, misalkan hobinya membaca buku. Nah, ini hobi yang pertama. Nah, sekarang kita membuat hobinya, misalkan 3 aja, 3 hobi yang ditampilkan nanti. Kita copy aja di sini biar cepat. Jadi kita agak ketik lagi, kita copy di bawah ini, satu lagi kita copy. Nah, yang pertama hobinya membaca buku. Untuk yang kedua tinggal kita rombak aja, hobinya nulis atau menulis. Di sini menulis. Untuk hobi yang ketiga belajar. Sini kita buat belajar HTML. Sekarang kita enter. Di sini sekarang kita buat BR juga, biar gak ribet nanti, biar tampilannya cantik lah. BR, enter lagi. Hobinya sudah, sekarang kita buat asal kota. Nah, ini dia asal kota. Untuk beberapa poin saja kita buat yang sederhana saja. Sini kita tulis asal kota, misalkan titik 2 spasi, enter, biar lebih tulisannya nanti. Nah,
kita menggunakan atributnya atau kodenya select. Nanti saya jelaskan select ini apa. Select, nah ini dia, nama sama dengan asal underscore kota di luar lagi, di 2 koma lagi di atas, Anda petik 2, kita tutup lagi kurungnya, kita enter. Nah, untuk ini, untuk simbol ini kita gunakan lagi option. Nah, option ini kalian pasti tahu, kalau tidak tahu nanti saya jelaskan setelah kita jalankan ini kode HTML nya apakah berhasil atau tidak, saya jelaskan nanti. Option value sama dengan kota, misalkan kita buat kota Banda Aceh karena saya orang Aceh, Banda Aceh kita buat. Tutup lagi, kita buat di sini Banda Aceh. Kita tutup lagi optionnya, option. Nah, sudah kita tutup optionnya. Sekarang kita buat beberapa asal kotanya yang kita taruhkan di sini. Kita copy saja biar cepat. Copy. Ya, copy. Nah, sekarang kita rombak kotanya. Misalkan untuk yang kedua kota Birun. Birun itu yang kedua. Nah, untuk kota yang ketiga kita menggunakan ini untuk yang dasar saja. Kota pertama Banda Aceh, kota kedua Birun, kota ketiga Semoy. Nah, ini kita membuat asalnya kota, cuma 3 poin aja dulu kita buat di dalam HTML-nya. Nah, sekarang kita enter. Nah, kita enter, kita tutup lagi slide-nya. Nah, tutup lagi slide-nya di bawahnya. Slide. Tutup lagi slide-nya. Maaf, salah. Kita tutup lagi slide yang kita buka dari tadi yang pertama dulu, yang di atas. Slide. Kita tutup, kita enter lagi. Kita buat di sini DR. Kurung, kita enter. Nah, sekarang kita buat komentar Anda keluar, kita enter. Nah, ini kita buat juga komentarnya di bawah. Oke, coba kita buat dulu komentarnya di bawah.
lagi row, misalkan row-nya, tombol untuk row-nya kita kasih nilainya 5 aja. Untuk close-nya nanti saya jelaskan satu persatu row dan close dan row ini, close ini sama dengan kita taruh di sini 20, kita tutup lagi, enter ke bawah. Nah, kita tulis kalimat ini, silahkan datakan isi hati Anda. Nah, kita enter, kita tutup kurungnya, kita tutup yang namanya di atas ini tag area, kita tutup. Nah, kita buat di bawah ini BR juga, BR tutup, kita enter lagi. Nah, sekarang inputan yang selanjutnya, misalkan kita mau inputkan nama ponsel atau nomor telepon lah, input tipe sama dengan submit. Kalian tahu submit ini apa, nanti saya jelaskan. Follower sama dengan mulai proses, maksudnya mulai proses Nah, ini dia sudah selesai. Sekarang yang di bawahnya, nah, yang di atas tadi kan kita mengisikan form. Untuk pembukanya form di atas, dan terakhir di bawah inputan ini kita tutup lagi kurung formnya. Kita tutup. Sekarang kita save. Coba kita save. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, sebaik mungkin. Oke, kita save, simpan saja. Kita jalankan filenya ini, kita jalankan di sini saja, foldernya saja kita jalankan, lihat hasil bas kita. Coba kita lihat. Bismillah, mudah-mudahan di sana. Beginilah tampilannya kawan-kawanku. Apa yang sudah kita isikan di notepadnya tadi, hasilnya kayak gini. Nah, luar biasa hasilnya yang kita buat. Nah, misalkan kita isi nama di sini, kita permudah. Misalkan passwordnya satu-satu kita buat saja. Finish di disclaimer-nya lagi-lagi. Finish di disclaimer-nya lagi-lagi. Kita pilih hobinya, misalkan hobinya kita pilih membaca atau belajar. Tempat tinggalnya Birun. Nah, apa yang kita isikan di sini silahkan kita isikan saja. Belajar mulai proses. Nah, karena belum apa yang kita bilang, belum menginputkan data ini, data yang kita buat HTML ini belum kita input ke dalam database. Contohnya kita input dalam database, misalkan database-nya nama, password, jenis kelamin, belum kita inputkan dan belum kita buat database-nya. Baiklah, nanti di video selanjutnya
Di video untuk selanjutnya kita akan membahas tentang belajar PHP atau mengindekskan PHP ke dalam database. Nah, untuk sekarang ini kita belajar dulu tentang HTML-nya saja, karena sebelum kita melanjutkan kita harus belajar dulu tentang HTML. Nah, oke, baiklah. Ini tampilan yang pertama kita buat untuk formnya. Nah, ini nama yang kita buat di sini, nama yang di atas juga nama ini keluarnya. Karena nama ini input tipe tag. Setelah nama kita input tipe tag. Nah, ini tipe tagnya. Passwordnya kayak gitu juga. Apalagi asal kota kita buat jenis kelamin ini kita buat 2, di sini juga 2, keluar 2, tampilan konvensional juga 2, laki-laki perempuan. Hobinya juga tidak keluarnya. Ini hobinya belajar membaca menulis. Selanjutnya asal kota juga keluarnya juga tidak, yang kita tuliskan di sini asal kotanya. Terus sekarang komentarnya sudah keluar juga di sini, komentar Anda sudah. Nah, submit proses. Nah, ini dia. Karena kalau kita klik tetap tidak ada jalan karena ini belum kita simpan ke database. Nah, ini belum kita simpan ke database nya. Oke, akan saya jelaskan mengenai tentang apa itu format. Jelaskan dulu. Kalau kalian cari di Google tentang pembahasan tentang form ini, action ini atribut apa, misalkan semuanya ada. Jangan khawatir. Karena sebelum kita membuat web, kita harus mempelajari terlebih dahulu HTML-nya. Apa itu HTML? Setelah itu baru kita belajar bertahap. Nah, sekarang saya jelaskan pengertian tentang form singkat saja. Sebuah tang form HTML. Nah, ini dia tang formnya. Harus berada dalam tang form yang diawali dengan tang form dan diakhiri juga dengan tang form. Nah, kita juga mengakhirinya dengan tang form. Tang form akan membutuhkan beberapa atribut untuk berfungsi seharusnya. Atribut pertama adalah action. Nah, setelah kita menuliskan form, kita menggunakan action. Nah, action ini sebagaikan misalkan membuat dunia formulir HTML terisikan tadinya. Ini kalimatnya. Nah, dan yang kedua, atribut kedua action ini. Maksudnya nih, action ini jelasannya sedikit. Action ini adalah dari sebuah halaman PHP. Karena kita belum belajar PHP, kita belajar dulu HTML-nya. Kita membuatkan simpel saja. Untuk atribut kedua, method ini yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Nilai atribut method dan berupa get atau port misalkan. Karena perbedaan method get dan method port adalah jika mengisi atribut method dengan get, di mana ini adalah nilai. Seandainya atribut method tidak ditulis, maka isian form akan terlihat pada URL
file browser method get biasanya digunakan untuk pencarian method post, biasanya digunakan untuk data yang sensitif seperti yang berisi password atau registrasi user. Data hasil form tidak akan terlihat pada browser. Nah, kita sekarang mengenai tang input. Nah, apa tang input? Misalkan nama inputan tipe tag. Nah, kita gunakan singkat saja. Tang input merupakan tang paling banyak digunakan dalam form dan memiliki banyak bentuk, mulai dari isian tag biasa, tag password, checkbox, radio, sampai dengan submit. Semuanya ada bentuk inputnya. Nah, sekarang kita jelaskan input tag. Biasanya input tag box input biasa juga memiliki atribut value. Nah, memiliki atribut value. Nah, ini dia. Di saat input tipe tag memiliki atribut value-nya. Nah, untuk kedua, input password. Nah, input tipe tag password. Input tipe tag password. Namun tag ini diinput akan terlihat, akan berupa bintang atau bulan. Biasanya hanya digunakan untuk input password sensitif seperti password. Input checkbox. Nah, checkbox ada juga kita yang buat tadi di mana? Nah, ini dia checkbox hobinya. Misalkan checkboxnya apa? Nah, input tipe checkbox adalah inputan berupa checkbox yang dapat di checklist. Nah, contohnya ini dia. Checkbox ini untuk kita checklist. Misalkan hobi ini langsung tidak bisa kita checklist ya. Bisa kita checklist langsung. Karena tipe checkbox ini memiliki socket. Nah, ini dia socketnya. Sama juga mana? Nah, ini dia socket. Sama juga kalau kita menggunakan checkbox di sini, keluarnya juga bisa kita checklist di sini. Nah, di jenis kelamin ini bisa kita checklist. Akan membuat checkbox langsung terpilih pada saat pertama halaman tampil. Contoh inputan checkbox hobi yang oleh user. Dan kita checklist seperti tadi. Nah, sekarang inputan radio. Nah, ini radionya apa? Misalkan kan, saya jelaskan sedikit. Input tipe radio mirip dengan checkbox. Nah, checkbox bisa checklist kan. Kalau radio ini nggak bisa checklist. Nah, di jenis kelamin ini kan kita buat radio kan tidak bisa checklist nih, tampilannya 2. Penjelasan checkbox. Radio tipe radio ini berbeda dalam satu grup dan user hanya bisa memilih salah satu. Contoh inputan tipe radio adalah jenis kelamin. Inilah tampilannya checkbox radio, tampilan radionya. Nah, ini dia tampil ke browser. Jadi untuk selanjutnya tipe submit. Nah, submit ini penjelasannya menempel tombol untuk memproses form, biasanya diletakkan pada baris terakhir dari form. Atribut value jika isi akan membuat tag tombol. Nah, berubah sesuai inputan. Nah, ini submitnya yang proses berada di akhir. Di tiap web pasti ada ini mulai prosesnya. Nah, sekarang kita mengenai ada beberapa yang saya jelaskan untuk atribut selanjutnya mengenai tang tag area. Ini tentang tag area yang mana dia. Nah, ini tentang dalam komentar menggunakan tag area. Tag area ini pada dasarnya sama dengan inputan tag, namun lebih besar dan dapat berisi banyak baris panjang dan banyak baris. Untuk tag area diatur melalui atribut row dan cloud.
atau mulai CSS. Contoh penggunaan tag array adalah sebagian berikut. Ini dia. Nah, menggunakan tag array sebagian berikut ini. Isinya banyak lah di sini. Banyak juga isinya di sini kan. Elemen tag array ini akan ditampilkan sebagian tag awal dari form. Nah, untuk selanjutnya pengertian translate. Nah, translate ini kita jelaskan sedikit. Translate ini digunakan inputan telah tersedia nilai dan user hanya dapat memilih dari nilai yang ada. Translate digunakan bersama-sama dan tang option untuk membuat box. Pilih ya. Option ini untuk membuat boxnya, misalkan pada ya membuat boxnya gini ya, ini boxnya kota asal. Nah, ini box. Contoh translate atau optionnya ini dia. Nah, ini dia contohnya. Ketika form dikirim untuk diproses, nilai dari tang option akan dikirim. Nilai ini adalah berupa tag antara tang option kecuali jika kita memberi atribut value. Jika atribut value berisi nilai, maka nilai value yang akan dikirim, atau tidak atribut value ini tidak akan dampak dalam tampilan form. Translate memiliki atribut selected. Translate memiliki atribut translate yang dapat ditambahkan agar translate berisi nilai awal. Contohnya penggunaannya translate. Misalkan gini ya, misalkan di translate ini kita gunakan gini, option 1, option 2 pilih. Kita menggunakan udah kita tidak akan praktekkan saja, cukup ini aja kita buat mengenai atribut nama. Nah, atribut nama, setiap inputan pasti ada nama. Nama semuanya nama kan, kayak hobi ini nama asal kota, nama juga, nama komentar juga. Kita akan menjelaskan sedikit. Setiap inputan dalam form nama harus ditambahkan atribut nama agar dapat proses oleh web server nanti di dalam halaman proses yang biasanya berupa bahasa PHP atau ASP. Nilai dari atribut nama ini akan menjadi variabel form. Contohnya sudah saya kasih tahu tadi. Misalkan contoh pemakaian nama ini, input. Nah, input tipe tag nama di sini kita kasih sini. Kalau misalkan kita rombak, kita isikan value ini, kita buat sini nama user atau password email. Nah, kedua inputan ini dapat persis namun bisa diproses data masing-masing, akan dibedakan menurut atribut nama. Nah, tampilannya ini sudah sangat mantap juga ini, karena kita baru pertama belajar. Karena ini kalau kita membuat wawasannya cukup banyak wawasannya. Kesimpulannya sedikit, terlepas dari tampilan yang kurang rapi, kita telah membuat sebuah form utuh. Tampilan form dapat dirubah dengan mudah menggunakan CSS. Kita belum menggunakan CSS. Perhatikan bahwa atribut target saya mengisi dengan di sini formulir HTML. Dan atribut
metode dengan delay gate, sehingga saat ini kita melalui proses perhatian perubahan pada halaman yang kita jalankan tadi. Pembuatan dampak sedikit rumit, memang sangat rumit karena kita belajar harus semangat tentang cara memproses input form ini dengan bahasa PHP, karena nanti kita akan menjelaskan cara menginput form ini dengan PHP di video selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan mengenai ini sampai tutorial saat ini yang sudah berlanjut ke berapa, ke 11 ya. Nanti saya akan jelaskan lagi tutorial yang kita buat dari pertama sampai akhir, kita rangkumkan menjadi satu hasil finishnya.